Oke, oke, sudah mulai kah? Oke. Halo semua, kembali lagi di channel ini dan kali ini sudah mulai podcast kedua ya dari channel ini dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sebelumnya pernah kita podcast bersama di judulnya apa ya namanya? Eh, ngobrolin soal Summer 2000 anime Summer 2023 itu tamunya yaitu Seiyu dari Vokasi Podcast. Yo, halo semuanya. Kali ini gua datang sendiri sih, gak Iya. bareng partner gua di Vokasi. Ah, ini khusus saya ngundang khusus person lebih ke personal sih daripada tim vokasi kan harusnya. Iya, betul. Nah, nah, kali ini kita akan topik yang harusnya dibawa hari ini adalah soal Honkai Star Rail. Lebih tepatnya ke review Honkai Star Rail setelah 4 bulan rilis dari tanggal berapa ya Honkai Star Rail rilis ya, tanggal 26 April gak salah di tahun ini. Iya, Ah, 26 28 kalau nggak salah. dua iya 26 aku baca tadi sih 26 April kemarin baru rilis. Sebelumnya baru itu register kemarin. Nah, terus ini kenapa saya coba ambil topik ini mungkin lebih ke berbagi sama review singkat lah soal Honkai Star Rail ini kan lebih ke apa ya jatuhnya lebih ke kenapa orang lebih ada yang suka dengan turn base, ada yang tidak suka dengan turn base. Kita kulik di sini semua. Nah, menurut kamu, saya pernah main game ini kan publisher sama developernya sama gak ya dengan MiHoYo namanya? Sama-sama. Kira-kira sama ya? Cuman emang buat di luar karena regulasi, jadi yang publishnya tuh anak perusahaannya MiHoYo, tapi secara keseluruhan masih tetap MiHoYo Masih sih. masih MiHoYo ya. Ah, lebih tepat. Saya mau nanya sekilas dulu nih sebelum masuk ke review Honkai Star Rail. Pernah main game MiHoYo apa aja? Kalau mau boleh tahu. Oke, kalau dari gue sih kebetulan, soalnya kalau di track back ke belakang, di total mungkin ada 4 gamenya MiHoYo yang pernah dimainin ya. Yang pertama Hmm. tuh ada Genkazi, atau kalau beberapa Oh, orang mungkin nyebutnya Honkai Gakuen, yang oke. 2D tembak-tembakan zombie itu. Ya Terus itu. Hmm. udah itu main Honkai Impact 3. Sampai sekarang masih main juga. Walaupun ngulang lagi ya karena waktu mereka migrasi akun telat migrasi jadi ngulang lagi dari awal. Tapi Oh, masih dimainin sih untuk Honkai Impact 3. oke. Hmm. Terus pastinya Genshin Impact main juga. Karena kan sebelum Starel orang-orang kenal MiHoYo tuh mungkin dari Genshin Impact ya. Ketika banyak orang main, ya kebetulan gue Genshin Impact main, masih main juga. Terus Hmm. Starel yang sekarang lagi dimainin juga sih. Jadi tadi ada 4 bener. Dan Empat. tiganya masih dimainin sampai sekarang sih. Oke. Kalau dari Chris sendiri, ada Kalau main game apa aja? kalau dari aku ya, untuk khusus dari MiHoYo atau Hoyo First lah, itu Gun pernah untuk gameplay pertama saya kan ada di channel saya sendiri. Kalian bisa cek track back ke belakang lah untuk channel saya sendiri. Videonya sudah ada di channel. Nah, terus kedua Honkai Impact 3. Dulu pas pertama kali main tuh kami saya pas kuliah lah, kuliah pas 2014 atau 2016 waktu itu pertama kali rilis.
HP masih kentang. Itu pas waktu itu game terbanget tuh pas pertama kali rilis, sampai panas nian Iya, iya. HP. Ya, gamenya MiHoYo tuh selalu jadi game terberat di masanya ya. Iya, di masanya paling banget, paling panas dan paling bagus itu salutnya. Oh iya benar-benar. Wah, mungkin lebih tepatnya dia bisa dibilang lebih di atas rata-rata mungkin ya. Di atas Mungkin ada yang lebih bagus tapi kita nggak sempat coba. di atas rata-rata game HP lah lebih tepatnya di masa Iya, iya. itu. Terus kedua, ya kita pasti sudah tahu lah Genshin Impact. Pasti semua orang mainin, dan itu kan waktu itu tren di media sosial itu dia niruin Zelda Breath of the Wild. Waktu Iya, benar. itu sempat rame di situ. Terus ketiga, lebih itu Tear of Themis, game. Oh, Master of Time juga ya? Iya, benar, ada juga di ini video di channel aku, pernah main juga. Pas baru rilis Hmm. juga, tapi ya bukan game game tipe game aku lah lebih tepatnya. Iya, iya, iya. Nah, terus lalu terakhir Honkai Star Rail lebih. Nah, Honkai Star Rail ya bang, baru rilis langsung main lah, ada. Dan aku sempat ini dapat close betanya pas hari close beta terakhir lah. Ya, wis, Nah, gokil ya. iya, itu hoki. Pas Genshin Impact aku gak dapat sama sekali close betanya. Nah, terus topik kedua nih sebelum masuk ke Eh, tapi review. sebelum sana dari lu sendiri selain Starel masih ada yang dimainin nggak dari yang tadi lu sebutin? Untuk yang kalau MiHoYo ya, Iya. MiHoYo nggak ada sih, nggak ada sama sekali. Itulah hampir semua MiHoYo aku mainin, kecuali yang lama, yang apa tuh namanya, yang BIM pertama kali, Fly to Oh ini, Fly to Flame the itu the Moon, Moon. dah. Fly Me to the Moon kan. Nah itu aku nggak main, karena kan itu kan khusus di iOS kan harusnya. Iya itu. Nah Iya itu iya aku betul. nggak main itu. Nah, satu terus topik kedua nih lebih ke game turn based apa yang sen- ya sampai dari dulu sampai sekarang, dari Seiyu lah. Oke, kalau dari gue mungkin bisa dibilang turn based-nya tuh tempat main turn based klasik atau turn based. Ini mungkinnya lebih masuknya karena dia ngambil sistem turn based-nya tuh JRPG Jepang gitu untuk di Star. Iya, Kalau di gue sih kebetulan yang lama tuh ada sempat main apa Final Fantasy 7 yang original yang oh masih yang turn tajam tuh based. tangannya Hmm. itu. Terus kalau yang modern sih mungkin di ini ya di Atelier series beberapa gue sempat main kayak di Atelier Shopee, terus di Raiza sama apa ya antara Meruru atau Tottori gitu sempat main. Cuman gimana ya kalau misalkan dilihat sama Staren mungkin ada bedanya sih kalau dari beberapa game turn based yang udah gue mainin, cuman mungkin bedanya di mana kita bahasnya ntar kali ya. Tapi Iya. kalau dari gue sih itu sih Final Ah, Fantasy 7 sama beberapa seriesnya Atelier. Oh oh, sama Persona ya lupa ya Persona. Persona lebih turn based juga sih. Iya iya bener. Hmm. Kalau dari lu sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sebenarnya sih, kalau dari aku ya, dulu track back ke ma, dulu-dulu sih Final Fantasy itu dari satu dua saya satu dua empat lima, ya satu dua empat lima pernah main, tapi dulu nggak pernah tamat-tamat, cuman sampai seperempat atau setengah, itu setengah jalan bang, stop. Terus
kedua dari Pokemon series. Nah, Pokemon series itu sampai artis mainnya tamat berkali-kali. Ada mungkin kalau dihitung 15, 10 kali tamat. Waktu itu Pokemon Emerald, Pokemon Fire Red dulu, Leaf Green, DKK. Sampai sekarang sih ada main Pokemon, Pokemon apa ya? Scarlet dan Violet, Pokemon Sword and Shield, walaupun di emulator ya, bajakan. Yang Arceus mungkin? Hah? Arceus? Enggak ya? Arceus belum sempat Oh, main tapi belum sampai jauh nian, belum tamat sih lebih tepatnya. Yang tamat tuh oke. Pokemon Sword and Shield itu pertama, tapi nggak sampai 100% tamat. Nah, nah itu sih. Oh iya, Persona ada juga, pernah nyobain juga Persona series. Kecuali 1 dan 2 ya, aku nggak pernah nyentuh itu. Satu dua sama dua tuh di mana ya? PS1 kayaknya ya? Apa PS PS2? PS1, cuma PS1 waktu itu. Di PSP Oh, BTW ada PSP. hmm. Itu jadulnya nih. Persona jadul Oke. itu. Tapi siapa tahu ntar di remake ya. Penasaran juga sih, Bang. Ah, ya, Persona kan BTW, Persona agak menyeleng, agak nyimpang dikit ya. Persona kan bang, ketiga ke atas baru dapat remake. Yang Persona 1 2 gak ada remake sama sekali. Gak ada Iya, kabar oke. remake. Siapa tahu ada. Iya, Terus sempat tahu ada. Iya. Nah, terus kita mulai nih masuk ke pembahasan seriusnya. Pendapat soal perkembangan game-game dari MiHoYo nih. Kita coba dari Fly, Fly Me to the Moon sampai ke terbaru ini Honkai Star Rail. Dan kalau menurut saya itu drastis sekali dari segi apa ya, cerita, grafis, itu drastis, apalagi dari Fly Me to the Moon dan Honkai Gakuen atau Gun Girls itu kan masih studi. masih 2D lah, 2D atas bawah kiri kanan lah. Akhirnya masuk ke apa ya, ke game ketiga tuh, oh ya, Honkai Impact 3 tuh sudah masuk full 3D. Itu puncak puncak apa ya, perpindahan puncak perpindahan yang sangat drastis lah, lebih tepatnya. It, nah, itu menurut saya sih itu yang pendapat saya soal perkembangan game MiHoYo. Nah, kalau dari Seiyu, Oke. Kalau dari gue, ini mungkin ya. Gue setuju soal yang perkembangan grafis sih. Soalnya kalau story, menurut gue ada beberapa apa ya, serinya MiHoYo yang lama ya, storynya sebenarnya lebih, bukan lebih menarik ya, lebih rapih mungkin ya kalau gue enak nyebutnya. Tapi mm, itu ntar kita coba diperdalam ketika kita bahas storynya Star Rail aja mungkin ya. iya, Nah, kalau dari gue sih secara perkembangan sebenarnya eh, gimana ya? Kayaknya kita patut bersyukur sama entah siapa kan, dari pertama yang tadi ya, dari Flying Me to the Moon, terus iya, Honkai Gakuen pertama sama Honkai Gakuen kedua, sampai akhirnya muncul Honkai Impact itu kan karena katanya MiHoYo itu dapat suntikan dana dari investor yang kita nggak tahu siapa itu kan. Sampai akhirnya iya, mereka bikin Honkai Impact yang dimana bisa dibilang Honkai Impact 3 tuh sempat jadi terobosannya di game mobile waktu itu ya. Dia iya, salah satu mekanik yang sampai sekarang masih beberapa game coba ikutin juga. Salah satu game yang sempat bikin kenaikan apa ya istilahnya ya, segmen gaming di mobile juga gitu ya. Nah kalau mm,
bilang yang paling tinggi perkembangannya emang menurut gue sih dari Honkai Gakuen ke Honkai Impact 3. Sampai Karena kalau misalkan kita bahas Genshin sama Star Rail, kesannya tuh kayak yang ke tadi sempat Chris bilang deh, Genshin tuh orang ingatnya sama ini kan, Zelda Breath of Zelda. the Wild. Iya, Nah, kesan gimana ya nyebutnya? Bukan original ya. Jadi kesan kreasi mereka tuh sebenarnya kelihatannya sama kayak Impact 3 gitu inovasinya. Walaupun sebenarnya di Genshin pun inovasi mereka ada, di Star Rail ada. Cuman karena Star Rail dan Genshin itu game yang sama atau ada game lain yang sama kayak itu, jadi kesannya tuh nggak terlalu wah gitu. Karena kesannya kayak ini udah contoh misalkan di Battle Royale waktu itu kan ada PUBG tuh, terus iya Pak muncul Jip. Free Fire dan lain-lain. Itu kan kesannya karena udah ada satu game yang populer, jadi developer lain coba bikin game serupa dan populer gitu. Itu kan ya emang kebukti juga setelah Genshin kan muncul Tower of Fantasy, Iya, terus apalagi yang Neverland itu kan banyak ya. iya, iya Pak. Jadi Mm, itu sih kalau dari gue secara perkembangan kayaknya paling tinggi itu di Honkai Impact 3. Kesini kesininya emang ada perkembangan gitu ya secara ada. optimalisasi, secara grafis. Cuman kalau misalkan kita ngomong secara konsep mereka bikin game, kalau menurut gue pribadi ada perkembangan tapi nggak setinggi ketika dari Honkai Gakuen ke Honkai Impact 3 sih. Kalau Iya. dari gue. Mm-mm. Mungkin aku ada sedikit apa ya, kurang setuju di optimalisasinya sih. Karena Apa? optimalisasi dari timnya MiHoYo ini agak berantakan lah, aku bilang. Dari Honkai Impact 3 sampai ke Genshin Impact. Kalau Honkai Star Rail kan agak nggak begitu tentara nian. Kalau Honkai Impact waktu itu dulu Honkai Impact 3 tuh optimalisasinya parah sih. Lebih cepat, lebih cepat panas Jadi lah. kita Terus fokusnya di mobile atau di dua-duanya? kalau ah, dua ngomongin dua-duanya itu di PC juga sama Oh, sih untuk Honkai Impact. Kita ngomongin Honkai Impact 3 itu kan. mhm. eh Kalau dari sisi HP sih lebih cepat panas ya. Gak ada. Iya betul. Terus FPS-nya, frame rate-nya saling naik turun. Kalau lagi ada partikel-partikel efek-efeknya yang rame itu pasti naik turun tuh. Gak ada yang stabil di situ. Terus untuk di PC aku masih kurang nya tuh di movement. Aku kurang suka di situ. Gak ada eh, mouse supportnya tuh gak ada di pas kita main di dungeonnya. Itu aja sih aku kurang sukanya. Oh, oke. Mungkin Iya kan? ini nggak tahu ya, sejauh dari pengalaman gue main sih, sebenarnya emang sorry, iya MiHoYo atau HoYoverse tuh Hmm, ketika rilis game awal kayaknya emang optimalisasinya kurang deh, tapi sejalan ini tuh apa ya, update, sepengalaman gue sih agak lancar. Contoh gini deh, waktu Genshin Impact awal-awal tuh seingat gue berat banget, tapi setelah mereka masuk patch-nya Inazuma, mulai tuh ringan banget, nggak ringan banget sebetulnya, lebih ringan dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi masalah stuttering yang tadi agak nggak kerasa sih. Nah cuman hmm, ini gue alamin di Star Rail juga sebenarnya. ah, Kan secara kelihatannya gitu ya kan Genshin tuh open world, sementara let's Star Rail tuh jadinya dungeon base gitu kan ya, atau dungeon area base. base. Iya, Nah entah kenapa di Star Rail itu kan sekarang dia baru patch 2. 1.2, ya 1.2. Iya. Entah kenapa di laptop gua tuh kalau main Star Rail kipasnya jauh lebih kencang daripada main Genshin Impact Hmm, aku gitu. aku nggak bisa tandingi karena Genshin Impact aku nggak main sampai sekarang sih. Jadi aku nggak bisa tandingi. Um, Tapi itu emang masuk akal sih, soalnya kan Tris nggak berhenti, mainnya waktu di awal-awal dong kan. Iya di awal-awal. Nah Iya. itu sih, kayaknya mereka tuh emang diperbaikinya satu-satu gitu. Tapi Hmm. kalau di mobile sih, gua nggak tahu ya karena Genshin sama Starel baru main di mobilenya tuh baru-baru sekarang sih. Jadi nggak tahu Genshin awal-awal di mobile tuh sekacau apa sih. Ya,
dulu sih kalau untuk Genshin Impact agak berantakan juga ya di eh, optimalisasinya agak berantakan lah untuk di mobile sama di PC terlalu banget untuk dijalani kalau pendapat aku ya. Mhm. Tapi bisa tiap orang mungkin beda-beda ya. Karena Ya kan balik lagi ke device yang dipakai. device, ya waktu itu device aku dulu apa ya namanya, kalau HP pakai Realme 5 Pro itu sudah ngos-ngosan main Genshin Impact waktu itu. Nah, kita lanjut lagi soal kita baru masuk ke topik utama lah. Review review on Kaisaril ini aku sangani review jujur aja ya soal kelebihan dan kekurangan pribadi masing-masing lah di sini. Kalau dari saya lah. Oke. Jadi mau kelebihan kekurangannya langsung atau gua dulu kelebihan terus lu kelebihan gitu? Atau mau langsung lengkap aja? Kalau mau lengkap silakan. Oh, oke. Dari yang apa ya? Dari yang enaknya dulu kali ya, yang Iya enaknya. kelebihannya dulu. Kalau dari gue sih kelebihannya ini mungkin ya untuk serial yang sekarang tuh secara animasi Mm-mm. dia lebih polis dalam artian lebih rapi daripada eh, animasinya Genshin gitu. Mm-mm. Secara 3D, model 3D-nya maksudnya, bukan animasi ya, animasinya. Iya. Terus kalau dari segi fitur, Mm-mm. emang beberapa ada yang lebih bagus daripada Genshin ataupun game sebelumnya karena ini opini gue pribadi. Kayaknya MiHoYo tuh sistemnya dia bukan misalkan taruhlah di game sebelumnya ada fitur apa yang orang pingin ditambahin ini supaya lebih enak dipakai. Nah itu diterapin di game berikutnya. Kesannya gitu. Kayak contoh ini deh di ekspedisinya Starel kan kalau di Genshin ketika kita udah kirim terus ambil kita ngeklik lagi tuh karakternya buat dia mau dikirim ke titik mana. Iya. Mm-mm. Sementara di Starel tuh kan ada button yang untuk mereka pergi lagi kan. Pergi lagi iya. Iya, Men- itu lumayan mangkas waktu sih, lebih cepat gitu. Mm-mm. Terus dari segi apa quest sistemnya, contoh Mm-mm. kalau di Genshin, seingat gua kalau di Genshin apa ya, sama-sama V. Kalau misalnya ketika lo klik V kan, kalau di Sarel, kalau dia tempatnya beda, dia otomatis buka map tuh. Jadi kita tahu, oh quest ini ada di area sini. Iya. Sementara kalau Genshin cuman ikonnya doang kedip terus ngasih tahu jaraknya berapa. Nah itu salah satu kelebihannya gitu. Jadi dari segi eh apa ya istilahnya experience Iya. yang agak ganggu di kon enggak di Di Genshin. kayak lewat itu ya di Genshin sama di Genshin itu diperbaiki di Starel gitu itu sih kalau misalkan gue dari kelebihan ya yang Mm-mm. tadi di karakter yang lebih polis sama beberapa perbaikan fitur. Nah cuman kalau kekurangannya ini mungkin gimana ya kesannya kayak gue nggak terlalu suka sama Starel tapi enggak gitu maksudnya ini kan karena Iya. ada komparasi dari game sebelumnya sama game serupa khususnya yang turn based RPG gitu. Mm-mm. Nah di ini kalau dari gua kekurangan yang pertama tuh di ini di story. Story di Sorry. sini dalam artian eh pace bukan pacing ya apa ya storytellingnya gitu penyampaian ceritanya. Kalau menurut gua pribadi dari eh, empat enggak dari 3 gamenya Miho yang udah gua mainin secara penyampaian story itu yang lebih kena tuh sebenarnya story-nya Honkai Impact 3. Nah, Oh. kalau di Genshin tuh kesannya agak dilamain gitu. Nah, di Starel ini gue ngerasanya lebih dilamain lagi. Karena Oh. taruhlah ini di waktu di Genshin patch 1 aja kita udah sampai Liyue selesai kan. Iya Liwi Ya selesai. udah sampai selesai. Nah, sekarang di Starel kita untuk nyelesain ibaratnya kota kedua tuh harus di 1.2, bukan di 1.1 atau di 1.0. Nah, Eh jadi
Iya kan? Lawfu udah beres belum? Belum ya, belum beres malah ya. Lawfu sudah eh, kan Belum, belum. kan pertama di pesawat kan, pesawat terus Oh, oke. kedua Iya, misalkan. kedua Belum. belobok kan, Iya, iya. belobok baru ke Lawfu. Lawfu itu kan patch 1.1 selesai harusnya. Patch eh patch titik dua 1.2 baru selesai kan. Iya, iya. Berarti kan Iya, sebelumnya sudah jatuhnya dua setengah kota lah baru selesai Nah, yang iya. di Sementara di Genshin kan di patch hmm, 1.0 langsung. ya Soalnya gimana ya? Eh ini feeling flashback aja sih. Jadi story-nya tuh ada, gue lupa story yang mana. Ada sempat yang dibelokin dulu gitu loh sebelum kita bisa masuk ke main story ini. oh iya sih. Kayaknya Hmm, waktu bukan di Astral Express deh, waktu yang di Bellbox sebelum kita turun ke bawah tuh. hmm, Kayaknya di situ ada yang kita dibelokin dulu kemana gitu sebelum akhirnya ke sana. Itu kan jadi agak dilamain tuh. iya. Itu sih. Terus itu kalau dari segi cerita. Terus kalau dari segi gameplay, gimana ya gue? Sebenarnya secara turn based-nya kalau kita lihat turn based modern, bisa dibilang ya turn based-nya Starel tuh berhasil lah karena dia buktinya bisa narik orang yang nggak terlalu suka atau tertarik sama turn based untuk main Starel gitu, dan mereka nggak terlalu komplain juga walaupun beberapa ada yang bilang game turu gitu ya. Iya. Cuman kan mereka ada fitur auto tuh Iya virtual yang bikin bisa cepet. Nah, yang gua agak kurang sreg tuh sebenarnya di ini. Eh, game turn based tuh aneh nggak sih ketika nggak ada miss di dalamnya? Kalau menurut lo? nah kalau sistem akurasi lah lebih tepatnya lah, Iya, sistem aku jatuhnya iya agak ada something missing in accuracy lebih tepatnya. iya. Walaupun Iya, mereka ngakalinnya pakai elemen kan, iya. atau pakai weakness kan. Nah, cuman Hmm, kesannya tuh agak kurang gitu karena setiap serangan kita pasti kena kan ujungnya. Paling pas. nggak crit doang. Hmm, Nah, itu. Nah, itu sih. Jadi gimana ya? Karena kalau misalkan kita bandingin sama turn based yang lain, eh cara taruh ada turn based lain yang dia sistemnya kota juga. Pasti untuk sampai selesai dari satu kota tuh butuh waktu yang lebih lama daripada Starel. hmm, Karena untuk satu match-nya aja pasti lama. Ya kan? iya. Oke. Sementara Starel itu kesannya cepat walaupun ya kalau party kita nggak kuat pasti agak lama juga sih. Cuman kayaknya nggak selama turn based yang lain deh. Sehingga gue pernah kejebak di satu lawan bos 30 menit baru keluar di game yang lain deh. Iya, di sini kan jatuhnya ya kita asal kita kuat, ya kita pasti kelar itu Iya, masalahnya. iya, benar-benar. Itu. Terus ini nggak tahu ya antara kekurangan atau kelebihan. Cuman kan karena dia nggak ada sistem waktu, kayaknya kalau selama-lamanya pun ya tetap masih bisa main gitu. Kayaknya ada beberapa game turn based yang dia ada waktunya sih singkat gue. Cuman gue lupa judulnya apa. Kalau di Hmm, sana kan nggak ada tuh. Nah, ini antara kurang atau lebih sih. Cuman kan karena balik lagi gameplaynya dia yang cepet, kayaknya masalah waktu nggak masalah lah ya. Cuman yang paling agak sedikit ganggu di gue tuh yang tadi itu yang nggak ada damage yang miss karena agak beda aja gitu dari yang lain. Dan ketika ada auto, awalnya gue sempat protes sama auto, cuman sekarang udah oke-oke aja karena farmingnya di Starwell tuh nyebelin lebih parah daripada farmingnya Genshin sih. iya. Karena semuanya perlu energi kan. Iya, seperluan lagi. Itu. Jadi awalnya autonya nggak, gue nggak apa agak masalah, cuma sekarang nggak. Cuman yang awalnya gue kira tuh autonya dia tuh bakal sama kayak Aterial Raiza. Jadi ketika Oh, auto karakter yang lain jalan, cuman karakter yang kita pilih tetap kita yang gerakin. Awalnya gue ngiranya gitu, ternyata autonya dia ya benar-benar full auto sih. Itu mungkin balik ke desain mereka. Cuman kayaknya kalau misalkan dibikin kayak Raiza, ketika diklik auto, partinya yang lainnya auto doang, tapi karakter yang kita pakai tetap
manual, kesannya mungkin bisa lebih lama untuk mainnya, cuman itu kan balik lagi ke desainnya mereka gitu. Mm-mm. Nah Oke. itu sih kalau dari gue kekurangannya tuh ya karena yang tadi, yang apa tadi, nggak bisa miss sama ya, story, penyampaian storynya yang Stop agak dilamain dilamain gitu ya. sih. Hmm. Oke. Kalau dari aku ya, dari sisi kelebihan Honka Sarir ya, ya mungkin kalau untuk pendapat kelebihannya sih hampir mirip-mirip lah dari sisi desain karakter, terus desain kota itu kan lebih memanjakan mata kita lah. Terus animasi pas mereka nyerang itu kan tiap kali tiap karakter tuh pasti beda tiap nyerangnya. Kayak misalnya Silly tuh waktu itu sama Bronya itu kan pasti beda kalau aku lihat. Terus ada ciri khas lah tiap karakter. Nah, terus untuk desain kota, kalau desain kota, desain desain kota sama karakter NPC-nya tuh selalu pas kita jalan-jalan di misalnya di hyperspace atau astral apalah eh Space. ya astral space itu tiap karakter di NPC di sekitar karakter kita kan itu pasti ada aktivitas masing-masing lah, bukan kayak di kalau di Genshin tuh lebih tepatnya tuh kalau di Genshin tuh kayak orangnya tuh cuek-cuek aja lah gitu nah, cuman diam di tempat, cuman apa ya, lakuin hal berulang lebih tepatnya. Kalau di ini Honkai Star Rail tuh lebih luas di untuk gerakan NPC-nya. Nah, Hmm. terus Apa itu? ya lebih luas lah kalau aku bilang di Hmm. NPC di Honkai Tapi Star Rail. ya, tapi tadi Hmm, kalau yang interaktif kayaknya, kalau menurut gue kayaknya lebih interaktif NPC-nya Genshin sebenarnya. Karena contohnya di Genshin kalau iya. lu nggak sengaja mukul NPC-nya, dia ada animasi Oh, kagetnya gitu kan. iya. Nah, di Starel kan nggak ada, walaupun sebenarnya Ah, di Starel agak masuk akal sih. Contoh NPC-nya aja bisa kita tembus kan di Starel. oh iya. Tapi itu sebenarnya ada Plus gimana ya? plus Agak minus lah. rancu karena ya, karena yang kita tahu di cerita awal tuh MC kita kan data kan, dia bukan wujud fisik. Jadi ketika dia bisa nembut NPC sebenarnya masuk akal aja sih. Oh iya, iya Cuman kalau misalkan kita sebut dari segi interaksi, taruhlah orang yang dia skip skip story gitu, apa spam spasi, iya. ya kan pasti nggak akan gitu kalau misalkan MC kita tuh hologram atau data gitu ya. Jadi ketika nabrak NPC tuh kesannya loh, kok nggak ada apa Ya namanya, interaksi feedbacknya gitu. Iya, feedback iya ya. gitu. Tapi itu plus minus sih Ya jatuhnya. plus minus jatuhnya ya ada itulah NPC kan, mas satu plusnya mungkin di Honkai Star Rail tuh untuk kita misalnya kita diam di tempat tuh NPC yang lain tuh lebih luas di misalnya nyiram tanaman lah atau mungkin si Himeko-nya lagi duduknya nyantai minum Hmm. kopi Oh ini gitu-gitu. berarti apa, aktivitas animasi aktivitas mereka Iya, lebih aktivitas beragam. mereka yang lebih luas. Tapi kalau untuk soal tadi dibilang Seiyu untuk kita serang terus si NPC-nya ada penolakan atau gerakan menghindarkan, agak ya itu kan minusnya di situ di angka sana. Tapi nggak tahu ya, lu sempat lihat meme-nya Genshin yang ini nggak, orang yang explore bug-nya karakter kalau nyangkut di tengah NPC. Oh, nyangkut di tengah NPC.
Kayak Aku misalkan ya, pakai karakter di loop, misalkan dia lompat terus yang animasi lompat ke air gitu gitu. Terus sebelahnya ada NPC dia nggak jatuh ke bawah. aku nggak pernah lihat soal itu sih. Dan kan di Genshin tuh ada itu tuh ada beberapa orang yang suka bikin video apa namanya explore bug-nya Genshin. Nah salah satunya ada itu. Jadi misalkan ketika karakter yang kita pakai interaksi sama NPC terus ada taruhlah misalkan animasinya kesangkut atau Oh, jadi karakternya nggak bisa gerak. Nah mungkin di Starrel sengaja dibikin transparan tuh karena mem- yaitu untuk menghindari bug itu mungkin ya. Di luar emang karakter kita sejauh yang kita tahu sekarang emang bukan bentuk iya, fisik gitu. tidak ada Cuman bentuk mungkin fisik. ya positifnya mungkin karena untuk ngilangin bug mungkin. Iya, memperingan pekerja di sana. Iya iya benar. Nah, terus ketiga, lebih tepatnya sih aku suka di soal musik. Musiknya sih lebih memorable daripada Genshin. Gak tahu ya kalau di Honkai Impact 3 seperti apa kalau musiknya. Ada yang memorable atau Oh, tidak. Tapi kalau untuk sejauh aku main Genshin, kalau itu tidak ada memorable sama sekali untuk musiknya. Kecuali ya tiap kota tuh ada musik tersendiri. Kalau di Honkai Star itu memorable-nya pas kita lawan apa ya bos. bosnya di ini maknya si Bronya waktu itu yang tiba Belobok itu Oh iya iya. nah itu kan sempat trending juga di Hmm. sosial media waktu itu karena musiknya kan ya pop pop rock pop rock ya kan waktu itu. Iya iya. Nah, itu kan sempat viral di situ, trending di situ. Selebihnya sih kalau untuk musik nggak ada yang memorable selain musiknya si ini sih maknya Bronya waktu itu. Benar ya. Nah, Kalau iya. dari musik kayaknya ini deh. Mungkin karena sama-sama namanya Honkai juga ya. Hmm, Kan sebenarnya di Honkai Impact pun sama musiknya dia memorable. Cuman masalahnya iya. musiknya Honkai itu nempel sama cutscene. Di mana cutscene-nya tuh eh, ada spoiler ceritanya gitu kalau di Honkai Impact 3. Nah kan Oh, kalau di Starrel musiknya ketika kita main kan. iya Jadi kita. mungkin orang share-nya lebih berani. Hmm, Beda sama di Honkai yang lama karena ada cutscene di situ. Jadi takutnya kasih spoiler ke orang lain. Itu mungkin ya. Cuman tapi emang bener sih musiknya di apa Starrel emang enak. Cuman apa ya? Kalau dari gue iya. kenanya tuh agak kurang gitu karena visualisasinya ya kita lagi main sih. Iya kita lagi main pas di tengah dia pas pergantian antara fase satu ke fase 2 itu baru mulai ada musiknya di Hmm. dia masukinnya di ref refnya di musiknya baru masuk ke di fase 2 Ya itu ya sih benar. itu kan kalau aku lihat juga ada sempat aku dengar juga di musik video orang buat itu pun juga pas sih tapi kalau di gamenya ya itulah gak ada cutscene yang memorable. Nah, itu termasuk kekurangan sih, lebih tepatnya. Gak ada cutscene yang, gak ada cutscene sama musik yang pas di Honkai Star Rail. Ya, ya benar. Gue Bener kan? setuju sih sebenarnya. Nah, Di kalau misalkan di compare sama Genshin, kayaknya cutscene-nya Genshin sejauh ini masih lebih menarik sih. iya, kalau untuk di Genshin, cutscene-nya lebih enak dilihat Ya. daripada Honkai Star Rail. Cuman mungkin mungkin aja sampai saat patch 1.2 ini belum mungkin ya. Iya Siapa tahu kan mungkin. kedepannya bagus juga. Bang, kita reviewnya ini baru 4 bulan awal sih. Iya. Jadi wajar aja sih. Benar-benar. Nah, terus
cutscene sama musik. Terus apa lagi ya? Eh terus apa? Eh sistem auto, kalau sistem auto sih aku udah bisa ngomong banyak karena ini kan game base-nya kan di HP. Karena base-nya di HP pasti ada autonya. Itu nggak mungkin tidak. Dan apa lagi? Mungkin ya aku sedikit setuju dengan Seiyu soal cerita agak agak panjang, bukan panjang sih, lebih tepatnya lebih sengaja dipanjang-panjangi, lebih tepatnya sengaja. Ya aku seingat aku sih baru selesai Lawful nih 1.2 inilah, baru selesai kota ketiga jatuhnya. Nah, aku nggak tahu ya kalau di Genshin tuh kota keti kota kota pertama kan Mondstadt, kedua Liwe, Liyue, ketiga Inazuma, Inazuma kan. iya. Inazuma aku gak pernah, aku stopnya sih di Inazuma ya. Hmm. Inazuma nih patch berapa waktu itu aku lupa. Inazuma tuh patch 2. Patch 2 ya, Iya. tapi ya sama-sama lama sih kalau aku track back ke sebelumnya. Ya Ah, benar. Cuman gimana ya? Emang kalau secara kita hitung kotanya, Starnya lebih cepat mungkin ya karena dia udah iya, sampai kota ketiga dan di satu patch, sementara Genshin guys. butuh di patch 2 untuk pindah ke kota. Cuman yang maksudnya kita lama tuh mungkin ini ya karena pacing, dalam artian ketika kita mau pergi untuk apa ya, ke misalkan mau ketemu si A gitu untuk selesai misinya, kita sempat dibelokin dulu seolah kita lagi ngerjain side quest gitu. Padahal ikonnya dia main quest, Iya, ya kan? iya sih. Padahal di luar itu ada side quest lain yang emang harus kita kerjain dulu gitu. Iya, mm, iya sih, lebih tepatnya kayak itu. Iya juga Tapi ya. dari lu sendiri sampai di 4 bulan ini Mm, udah kehook sama ceritanya Star Rail belum? masih masih setengah masih setengah hati untuk ngehook ceritanya sih, lebih tepatnya setengah hati antara mau ngikuti atau enggak gitu nah. Nah, oke, berarti Iya. agak mirip sih sama lu. Sorry, soalnya gimana ya? Di gua pun sama karena eh, ini nggak tahu ya. Bagi gue sendiri karena dia bawa nama Honkai, mau nggak mau secara story itu harus kita compare sama Honkai Impact lagi gitu karena Iya. namanya sama dan dia sequelnya juga dari Honkai Impact 3 gitu. Iya. Dan secara gameplay, walaupun Honkai Impact 3 tuh action Adventure. combat, apa, hack and slash, terus Iya. Arel itu turn based, tapi secara mekaniknya sama sebenarnya. Kayak contoh Simulated Universe di Honkai Impact 3 pun ada, Mm, cuman jumlah levelnya lebih banyak, sama sistemnya beberapa mungkin ada yang lebih bagus di Sarel, beberapa ada yang lebih bagus di Honkai Impact 3. Cuman kalau misalkan kita ngomongin yang story tadi, mm, uh, kalau dari gue sih karena pacingnya Honkai Impact 3 tuh cepet banget, dalam artian di chapter-chapter awal ya, walaupun di beberapa chapter tengahnya emang agak ada yang dipanjangin juga. Cuman di awalnya tuh cepat. uh, cepat, jadi kesan kita simpati ke MC-nya tuh lebih dapat gitu. Contoh kan karena di Honkai Impact 3 MC-nya Kiana. Nah, Mm, di story awal ketika taruhlah kita sampai chapter 3 gitu. Nah, kita udah kena sama sosoknya Kiana gitu. Udah kenal dia sifatnya gimana, terus uh, apa ya istilahnya ya, biar nggak spoiler, pengalaman yang dia alami itu kayak gimana atau apa yang dia rasain tuh kena gitu. Sementara di Starel ini kita masih belum
sebayang gitu, ditambah lagi kan kita sebenarnya nggak tahu mau ngapain kan, beda sama Genshin yang udah jelas ketika kita pertama kali muncul yang mau kita cari tuh ya saudara kita gitu. Iya. Nah sementara di Star Rail itu kita masih belum tahu MC kita ini mau ngapain, dalam artian gue Tujuan. lupa ya di awal tuh ya tujuan akhirnya dia tuh mau apa gitu, Iya. cuman jalan-jalan menjelajahi dunia itu atau ada yang lain, walaupun gua agak lupa-lupa ingat sih yang pertama kali Kafka omongin ke kita di awal tuh apa, agak lupa-lupa juga sih. Iya. Cuman karena masih belum kebayang, ditambah lagi ini preferensi sih, cuman kalau menurut gua untuk di versi awal ini terlalu banyak informasi yang dimasukin yang kita dapat sebagai player. Contoh Iya. jumlah Aeonnya ada banyak, organisasinya udah banyak, Iya. istilah-istilahnya udah banyak. Jadi kita pusing di situ duluan gitu, sementara inti dari ceritanya kita masih belum kebayang gitu. Iya, tujuannya masih belum kebayang sih. Karena kan kalau aku bilang ya, dan kalau dari Honkai Impact 3 itu kan MC-nya sendiri kan, itu kan Ya. si Kiana, kita bilang itu kan Mhm. sudah kebayang nih Kiana tuh orangnya seperti apa, terus apalagi sifatnya seperti apa, kawan-kawannya siapa, itu jadi kita yang dapat dapat karakter dia tuh dapat di kita, kalau pendapat aku ya. Tapi kalau soal di MC-nya si Genshin, kalau Genshin sih aku bilang masih so-so lah, antara antara dapat karakter dia dapat atau tidaknya. Karena kan si MC Genshin tuh mau cari, sempat tuh cutscene di awal kan, si MC cewek sama cowok kan berantem dengan dewa, dewa apa tuh namanya yang di Genshin itu. Kalau sekarang sih masih announced sih di sini, Enam, karena belum enam tahu dan ya. enam dan kan itu setidaknya kan kita tahu nih, setelah antara kita pilih yang mana ya, misalnya kita pilih yang cowok kan kita cari yang si cewek, masa itu Mhm. adik cewek yang tersangat di Anamgat kan, itu Ya. ceritanya out, cerita tujuan ceritanya di situ. Nah, pas di Honkai Star Rail, pas waktu Kafka sama si Silverwolf kan di awal itu ngebangkitin si MC itu, tujuannya apa, itu yang jadi pertanyaan. Ya kan, Oh. itu yang Walaupun aku. mungkin Hmm? dia mau dibikin kayak ini kali ya. Gue lupa ya Persona 4 apa Persona 5 ya. Ya apa 3 ya? Yang pertama mulai kita lagi MC-nya tuh nggak tahu apa-apa tuh Persona 5 apa 3 ya, lupa gue. Kayaknya mau dibikin sama kayak gitu sih, cuman kalau di Persona tuh eh ini karakter apa ya? Persona karakternya tuh kita dapat gitu, sementara di Starrel kalau dari gua kayaknya masih belum kena gitu. Sifatnya malah ketutup sama Mark Seven, ketutup sama Danheng kayak gitu. Ya, apalagi pas pertama kali ketemu Kafka. Ya, kalau yang fansnya Kafka sih mungkin fokusnya ke Kafka doang ya. Iya, itulah makanya ketutupan MC kita nih, ketutupan sama lain lah. Si kan yang di awal kan ketemu Himeko lah, ketemu si Kafka, Silverwolf, terus Iya, iya. kita kan ketemu Bronya juga. Sudahlah, ketutup si MC-nya. Apa itu MC? Iya, benar benar. Gitu sih, aku masih kurang kurang tahu lah tujuan si MC itu apa di situ, lebih tepatnya. Oh iya, ada satu Terus yang baru apa gue ingat. lagi? Ya, apa? Cuman ini mungkin tiap orang pendapatnya beda. Mm-mm. Eh Gua ambil 3 contoh lagi deh. Honkai Impact 3, Genshin Impact, sama Star Rail. Iya. Lu sadar nggak sih semenjak Genshin Mm-mm. termasuk Star Rail,
mereka tuh nggak berani dalam tanda kutip mematikan karakter selain NPC. Oh, mematikan karakter selain MC. Iya Selain sih. NPC. Kan kalau Oh, misalkan di Honkai Impact 3 karakter yang playable ada beberapa yang secara story ya udah nggak ada gitu. mm-mm. Sementara di Genshin dan di Star Rail tuh yang dibikin nggak ada tuh ya karakter yang nggak akan kita mainin. Oh, iya iya iya. Ngerti Oh, maksudnya. iya. Jadi gimana ya? Emang gue nggak bilang ceritanya jelek. Di Genshin beberapa ada cerita yang ketika NPC kita kehilangan NPC itu agak ngena gitu. Cuman feel-nya pasti bakal beda kalau misalkan emang karakter itu kita pakai gitu. Karena kan kita dapat pendalaman ceritanya lebih dalam gitu. Mm-mm. Ditambah gimana ya gue nyebutnya? Eh, Ya. gimana ya biar biar nggak spoiler. Aku tahu maksudnya kayak mana. Ya Pokoknya kemarin kan tuh, jadi pokoknya tuh kayak Genshin sama si kita kesampingkan soal Honkai Star Rail kan karena masih baru ya. Aku kurang tahu mhm, nanti ceritanya kayak mana. Tapi kalau untuk si Genshin ya, Genshin itu ya selama aku ikuti gamenya itu gak ada sama sekali kecuali N- kecuali NPC ya itu mhm. mati mati di ceritanya gak ada. Ya oh gini deh. Iya. Gue baru dapat satu contoh. Oke. Ini asumsi gue kalian udah selesai chapternya Belobok. Oke. Hmm. Di ending Belobok kita tahu kalau Cocolia mati di Starel ya kan. Iya. Sementara di Honkai Impact 3 tuh Cocolia nggak pernah mati. Dalam artian karena dia karakter penting. Oke. Nah, sementara di Starel dibikin soalnya dia karakter nggak penting padahal eh, di akhir kita tahu kan kalau ternyata Cocolia itu dia punya anak asuh banyak tuh. Hmm. Nah, sekarang kalau misalkan ibunya udah nggak ada, anak asuhnya dia tuh bakal diceritain lagi apa enggak? Karena eh, khususnya di ini deh, Sele, Tokolia sama Bronya itu silsilahnya sama kayak di Honkai Impact 3. Hmm. Hmm. Mereka sama-sama anak asuhnya Kokolia dan mereka masih punya 3 orang teman lagi yang anak asuhnya Kokolia. Nah, di Starel kan belum muncul tuh 3 itu. Iya. Nah, gue nggak tahu mereka bakal muncul atau enggak. Taruhlah mereka bakal munculnya gimana? Karena eh, kita tahu Belobok udah damai, terus Celi, Kokolianya udah nggak ada, jadi ceritanya celi, bakal iya. Ceritanya sih sudah selesai kalau aku bilang. ya. Soalnya gimana ya? Eh, Kalau gue lihat sendiri Starnya itu beberapa, kalau khususnya karakter yang ada di Honkai Impact 3 yang dalam kutip namanya sama. Ya Hmm. gue nggak bisa bilang itu orangnya sama atau beda, cuman namanya sama. Hmm. Hmm. Secara cerita mereka beberapa punya kesamaan walaupun dibandingin sedikit. Iya. Cuman ada kesamaan, jadi kemungkinan kejadian yang terjadi di Honkai Impact 3 tuh bisa aja kejadian di Star Rail gitu. Cuman mungkin bakal dirubah. Hmm. Iya. Iya juga sih. Aku mau ini sebenarnya aku mau nyebut ini ah, takutnya spoiler atau tidak ya, di HSR itu. Ya, kayaknya gue tahu karakter yang mana yang tulus Yang nih. iya tahu kan Mas ya tuh ini kan Iya, baru-baru oke. baru-baru baru kejadian lah lebih Ya tepatnya. benar. Itu kan masih masih apa ya? Kita nih dibuat bingung nih. Karakter ini Benar-benar. bakal mati atau tidak? Itu lebih tepatnya. Iya, betul betul. Ya, aku udah mau stop spoiler di situ. Iya, iya. Itu sih eh, ada benarnya juga. Kita Tapi itu dapatkan ya, preferensi, ya preferensi preferensi. sih itu. Mm, ya preferensi. Tapi
Nggak tahu ya. Ini ceritanya masih berlanjut atau enggak sih? Kalau menurut pendapat Seiyu soal kota ketiga dari ASR ini. Feeling gue masih karena kemungkinan dia bawa sistemnya Honkai, sorry ya, sistemnya Genshin, di mana pindah kotanya bakal di next big atau major update, berarti di 2.0 baru pindah ke kota selanjutnya, kemungkinan gitu. Jadi Oh, karena sekarang masih 1.2, dua. Mm. entahlah dia mau 1 sampai 1.9 gitu misalkan, atau 1 titik berapa ya, kita bakal di situ-situ aja. Oh, oke. Entah dia mau ceritain karakter siapa, terus mau ceritain misalkan eh, apa namanya, kotanya, kan ada beberapa yang belum dijelasin tuh, atau balik lagi ke Astral Express juga kan kita nggak tahu. Ah, atau Soalnya kayaknya kemungkinan gitu, nggak ya, mungkin dalam waktu dekat mereka pindah planet sih, soalnya kan kita nggak tahu ya, kecuali dia dibikin kayak ini, apa No apa? Man's Sky yang planetnya banyak, tapi kan nggak mungkin juga sih, kayaknya Ya, pusing juga ntar kita. nanti nanti sama kayak inilah Genshin update konten size-nya makin bengkak. Iya bener, jadi kemungkinan Sekarang kayaknya yang paling make sense 1 tahun 1 kota. 1 tahun 1 kota ya. Iya, Eh, sama kayak Genshin. Genshin 1 tahun 1 kota ya. Oh iya, Genshin kan sekarang udah mau masuk tahun keempat kan. Pas Oh, tuh. oh iya, tahun keempat ya. Iya juga ya. Aku Inazuma waktu itu aku stop itu tahun 2022. Sekarang Mhm. setelah Inazuma 2000 setelah Inazuma kan konten kan. Sumeru Sumeru. Oh, Sumeru. Oh iya, iya Sumeru dulu. Sumeru Sumeru aja kan baru selesai kemarin tuh. baru selesai kemarin. Iya, minggu But depan kalau ya, minggu depan, iya minggu depan baru kita masuk ke Fontaine. minggu depan baru masuk ke konten. Berarti selesai konten ya. Berarti kan setahun berarti kan harusnya. Iya, di mana Ah, tiap phase-nya pasti bakal ada event di region yang merepresentasi China. Contoh di Genshin kan ada Liyue tuh. iya Nah, Liwe. di setiap patch selalu ada festival di Liyue. Nah, kemungkinan di Starel pun ada. Kayaknya referensi China di Starel tuh ini sih Si apa? Lofu kan. Iya, Luofu. Jadi kemungkinan mungkin ntar di Luofu bakal ada festival apa gitu. Iya. Kemungkinan sih kalau misalkan mereka pakai sistem yang sama. Oh, itu menarik sih. Festival apa yang bisa ditawarkan oleh MiHoYo di Lofu. Ya, di kota yang kesannya udah modern gitu ya. Iya, jatuhnya kan kalau Honkai Star Rail ini kan kesan modernnya ada, kecuali kalau di Genshin. Genshin kan masih agak menengah ke belakang lah jatuhnya kan harusnya. Hmm. Adat atau apa namanya itu. Aku lupa. Iya. Atau ini mungkin ya. Ini sedikit teori dari gue sama hasil beberapa nyari sih. Mm-mm. Kalau Genshin sih kayaknya kemungkinan dia ceritanya ada di era Era, eh, 80-an ke bawah atau sebelum revolusi industri sih kemungkinan, karena dari style baju sama desain bangunannya kan emang sistem style lama banget tuh. iya style lama. Iya. Nah, sementara kalau Starel tuh sebenarnya Starel tuh bisa dibilang agak jelas dia posisinya ada di tahun berapa sebenarnya untuk Starel tuh. Mm, Ini harusnya nggak spoiler sih. Ini gue nyebut tahun aja deh. iya, Eh Starel tuh kan lanjutannya dari Honkai, ini apa? Honkai Dakuen. Post Honkai Odyssey, Oh, Odyssey. yang dimana Honkai Odyssey itu posisinya Ya, halo, halo. Waduh, kita break sebentar. Ini kayaknya si Seiyunya kayaknya internetnya sih lebih tepatnya.
Kita break sebentar. Sorry keputus. Terus mana ya? Halo, halo. Ya, aman? Sudah aman? Eh, aman. Putusnya tadi sampai mana ya? Itu sampai pos Odyssey. Sampai pos audisi. Oh, oke. Iya. Eh, gue lupa sampai mana tadi. Eh, sampai gue ngomongin nih ya, apa? Ceritanya Starel Ini. tuh setelah pos audisi ya. Iya. Nah, oke. Ntar potongnya gimana ya? Kenapa tiba-tiba putus? Nanti aku potong bisa ini. Oke, bentar. Ini gue sempat diskusi sama teman sih, cuman disimpan di mana ya angka-angkanya? Nah ini, kan karena eh oh berarti yang soal Genshin di tahun 80-an itu udah ya? Iya, 80-an sudah. Nah, oke. Nah karena Starel ini dia sequelnya Honkai Impact 3, jadi kan Honkai Impact 3 tuh ceritanya mulai di tahun 2000-an dan dia selesainya di tahun 2020-an. Nah di tahun 2020-an tuh ceritanya Honkai selesai. Tepatnya bukan Honkai yang satu sekarang, tapi eh, kemarin-kemarin kan bukan sebelum waktu Starel rilis sempat ada video Honkai yang ngasih tahu tentang ceritanya selesai kan. Nah itu selesai dalam artian untuk ceritanya Kiana sebagai MC itu selesai. Nah, lanjut ke cerita di Honkai itu ada cerita namanya Post Honkai Odyssey atau Apo orang-orang nyebutnya. Itu posisinya 8 tahun setelah endingnya cerita Kiana. Oke. Nah dari 8 tahun itu kan harusnya kemungkinan dia di 2028 sampai 2030-an tuh. Nah kalau kalian baca manganya, di manga tuh dikasih tahu di tahun 2030-an, well dia pergi sama teman-teman yang lain supaya nggak spoiler teman-teman yang lain pergi naik kereta keluar angkasa. Nah, itu videonya sempat ada sih di channelnya Honkai Impact 3 juga yang World naik kereta, cuman itu kemungkinan keretanya bukan Astral Express tapi kereta yang lain. Dia pergi untuk ke tempat yang lain sampai akhirnya dia ketemu Himeko. Nah kemungkinan karena dia ngambilnya di tahun 2030-an, mungkin Starel ini ceritanya di tahun 2030 sampai 2040-an. Itu kenapa teknologi atau kotanya mereka lebih modern daripada Genshin ataupun Honkai Impact 3. Cuman Oke. itu kalau secara tulisan di dalam ceritanya Honkai Impact 3 ya. Kalau misalkan tiba-tiba Miho yang ubah kan kita nggak tahu juga, karena dari opini gue ini nggak tahu ya, karena dia kan ketika kita pindah dari satu kota ke kota lain tuh kita kayak masuk ke lubang hitam gitu kan ya. Iya, lubang hitam. Nah itu nggak tahu, jadi cocokologi gue dong itu antara pindahnya masih di waktu yang sama atau emang dia pergi ke masa depan atau ke masa lalu gitu. Karena itu masih agak rancu sih karena kita nggak tahu sistem keretanya gimana. Oh, sistem. Iya sih. Ya siapa tahu misalkan taruhlah di Astral Express tuh 2030, tahunya Longfu 2040, kan nggak tahu juga. Iya sih. Ya, ya gak ada yang Agak masuk ya. gak ada clue soal tahun, misalnya tahun di punya tahun berapa kan. Gak ada Di ceritanya mereka sih. cuma ada berita doang, nggak ada kalender. Iya. Iya sih. Tapi mungkin itu nanti ya, karena masih patch 1 Masih juga. masih jauh dari kata tamat. Ya, ya, mungkin itu 4 tahun lagi mungkin baru mereka kasih tahu. Si ini kan si apa namanya, angka Impact 3 aja dari 2000 pengapa 2014 atau 2016 dia mulai. Honkai Impact 3 tuh 16 kalau nggak salah ya. 16 ya. 16 15. Iya, Iya. 16 baru selesai 16 2022 2023 2022. Iya. Tapi 2022. itu ceritanya Kiana. Ceritanya Kiana 6 Iya. tahun. Sekarang kan MC-nya udah ganti. Nah,
6 tahun cerita Kiana bak selesai. Apalagi si Genshin sama Honkai Star Rail lebih Oh lama iya, iya. lagi kan, karena Benar. Selama masih ada playernya dan cuan, pasti dipanjang-panjangin. dipanjang-panjangi. Apalagi chart, aku ada pernah nengok chart apa tuh, market share atau apalah Oh namanya ini, kan, revenue pendapatan, pendapatan. revenue pendapatan kan. Yang pertama Mhm. yang pertama tuh di yang pertama tuh Honkai Star Rail, itu pendapatannya lebih 300 berapa, 323 miliar per minggu. Baru kedua Genshin, ketiga tuh Mhm. game lain, sampai akhirnya ke Honkai Impact 3 itu 80-an miliar per minggu. Itu Masih sedih. tinggi ya? Iya, masih tinggi itu Honkai Impact 3, game lama. Iya. Aku itu terakhir aku nengok, lihat revenue itu seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Aku lihat itu pendapatannya. Mhm. Jadi ya makin kesini ini kan pasti lebih lebih banyak duitnya. Iya, iya. Ditambah mereka update-nya pinter loh. Ya. Eh, Contoh gini dah. Harusnya urutannya gini dulu sih. Ketika taruhlah minggu ini Honkai Impact 3 update. Hmm, 2 atau 3 minggu berikutnya pasti Starrel update. Dua tiga hmm. minggu ke berikutnya lagi Genshin update. Terus setelah itu Starrel lagi apa? Honkai Impact Impact 3 lagi 3. update. Ya. Jadi kalau ada player yang main tiga-tiganya, muter terus tuh. Ya. Konten konten di Honkai Impact 3 selesai, ke Honkai Star Iya, Rail selesai, iya. Genshin. Genshin update. no, no lab yang ada. Iya, makanya. Karena mereka nggak pernah ngeluarin update baru. Iya. Selalu ada jalan. Nah, aku masih penasaran nih. Kalau misalnya game barunya si MiHoYo kan, yang ZZZ, Oh ini, Triple Z ya? Triple Z, yang Zenless Hmm. Zero, Zenless Zenless Zero Zone Zero. Zero. Kalau keluar tuh Hmm. kayak mana tuh urutannya? Makin lolot lagi. Gimana ya? Itu ini kan berdasarkan apa ya? Artikel yang mereka keluarin sama trailer sejauh ini nih. Oke. Sebenarnya bisa lihat gameplaynya sih, cuman gue kemarin nggak datang ke Hoyo Face jadi nggak tahu detailnya gimana. Oh, iya. Cuma kalau dari catatan Mm-mm. ada apa istilahnya ya? Tim di Triple Z yang Mm-mm. nama timnya tuh ada di Starrel. Bisa nggak ya? Maksudnya? Misalkan contoh contoh misalkan di Genshin kan ada uh, Fatui. Nah Ah, di situ pun ada Fatui, cuman beda, tapi namanya sama. oh, Nah kalau nggak salah di artikel, oh bukan artikel, catatannya mereka tuh sempat ada satu nama kelompok atau party yang namanya tuh sempat disebut di Starrel, mm, di tepatnya di tempatnya Hook yang di bawah itu sempat ada tuh disebut, tapi nggak tahu itu gimana karena kan kita belum tahu gamenya. iya. Cuman kalau dari gameplay yang mereka share, entah kenapa di mata gue itu kelihatannya kayak Persona banget, khususnya jalan-jalan di kotanya. Oh, jalan-jalan di kota hampir mirip kayak Persona ya. Iya kan, kayak Persona 5 sih tepatnya, Hmm. Iya, jatuhnya kan dia, yang di trailer 24 menit kalau nggak salah. mm, jatuhnya kan kayak, ya dia bukan futuristik ya. Lebih tepatnya zaman sekarang lah kita ambil waktunya ya. Hmm. Iya, Menarik cuman sih. gue setuju juga ketika ada orang yang bilang lihat Triple Z tuh ingetin mereka sama Closer, Closer. Hmm, Closer, karena kan preminya sama tuh, ini yang game Korea aku lupa namanya. Closer game. yang Hack and Slash. Nah dia kan Closer. preminya sama tuh, ya Closer.
Oh, Premisnya proses. sama-sama kotanya diserang sesuatu. Oh, oke. Tapi kalau aku lihat ya, proses nih kok kalau di mata aku kurang menarik sih gambarnya. Ya itu Game udah game game berapa? lama Udah sih. lama banget itu. Iya, game lama sih. Justru Gitu sih aku kalau ya dari lu sendiri gimana tuh? kalau untuk Zenless Zero Zenless Zone Zero ya. Zenless Zone Zero. Kalau aku bilang sih kalau untuk Zenless Zone Zero nih lebih tepatnya kayak apa ya? Anime mirip kayak Soul Walker mungkin untuk grafisnya ya. Oh iya, ya benar-benar. Bener Ada kan? five soul walkernya gitu. Vibe-nya. Iya benar-benar. Vibe-nya kayak Mhm, Soul Walkers. benar. Dari gameplaynya juga mungkin kalau aku lihat sekilas soal gameplaynya ya, itu Soul Walkers Mhm. banyak banget sih. Tapi ya katanya kan dia lebih ke Souls-like kan daripada Nah itu RP. gue tahu tuh. Ada yang nyebut Souls like, ada yang nyebut Roach like. Ya, bukan kayak RPG, Terus action RPG pada umumnya lah lebih iya, kalau katanya. awalnya kan sempat ada yang kira ya dia kayak Honkai Impact 3 cuman bisa jalan-jalan di kota gitu. Hmm, Karena kan sama-sama apa hack and slash combat gitu juga kan. hmm, Cuman nggak tahu ya ini gue pinginnya aja sih. Kan lawan bosnya di Genshin tuh kalau kita co hmm, kesannya kurang seru gitu ya karena apalagi kalau karakternya udah kebuild semua. Bakal ya seru nggak sih kalau misalkan bosnya Triple Z itu dibikin kayak Monster Hunter? itu sih aku pasti main. Iya kan? Pasti main sih karena kan ya Iya, tak. Seru pasti. lebih tepatnya Cuman tuh pasti dropnya dibikin ampas sih. uh, ya dropnya pasti dibikin ampas atau bisa jadi kan kalau ini sekaligus harapan aku ya untuk co-opnya Mhm. itu antara single player maksudnya itu kita solo lah maksudnya antara Mhm. solo sama multiplayer itu mungkin antara darahnya ditebeli atau Mhm. difficulty-nya ditambah untuk Yes. co-op-nya. Mhm. Itu sih yang harapan aku untuk co-op-nya si Triple Z. Benar-benar. Karena kan kalau di Genshin ketika co-op kalau punya teman yang OP kan bisa Ya, minta tolong farming bos ya. ya itu ya termasuk kekurangan di Genshin juga sih. Ya Hmm. semua orang kalau misalnya sudah kebuild karakternya ya sudah minta tolong Iya. ajar sekali selesai pindah lagi gitu nah kurang kurang ada memuaskan hati jatuhnya. Ya cuman walaupun kalau dibikin kayak Monster Hunter kasihan yang main di HP sih. Kayaknya Ah, satu bos selesai udah habis baterai HP. iya sih. HP HP yang sengsara sih jadinya. Iya bener. Kayaknya nggak mungkin sih kalau sampai Ya, kayak Monster Hunter. iya. Seenggaknya agak tepat gitu. Iya sih. Itu harapan terbesar sih untuk co-op di MiHoYo. Hmm. Karena kan kayaknya mereka agak kebingungan juga co-opnya di Star Rail mau kayak gimana kan. Iya, kalau On Kasangil tuh aku bilang co-opnya tuh bukan co-op juga lah. Jatuhnya kayak sistem friendless di game-game HP pada umumnya lah. Oh iya bener. Sistem Pinjem doang. cuma pinjam karakter, bukan kita Mhm. yang mainin kita co-op berdua bukan. Itu sih ya Soalnya bak- emang agak aneh juga sih kalau misalkan eh, co-op turn based mainnya ya turn based gitu berarti kan saling tunggu tuh. saling tunggu menunggu.
Iya bener. Apalagi kalau kau berempat tuh nunggu tuh. Satu. Iya, sekali sekali orang AFK sudah kita nunggulah sampai orang yang balik lagi ke PC atau HP dia kan. Iya. Belum kalau teman kita pakai sele itu. Diam gitu. Iya, Sele Sele apalagi Sele, sudahlah, kita gak dapat giliran sama sekali. Iya. Nonton doang. Itu sih. Ya ini kan ya kita harapan ya, sudah masuk harapan Iya. dari Iya. konten HSR. Berandai-andai dulu aja. Hmm. Aku sih nggak bisa datang ke Oyo Fest waktu itu karena tempat tinggal aku jauh dari tempat acaranya. Hmm. Tapi kalau Jadi menurut lo sendiri, kira-kira Triple Z tahun depan atau tahun depannya berapa? 2024 atau 2025? kalau menurut berita-berita yang beredar kan, kayaknya Hmm. tahun depan sih lebih tepatnya. Jatuhnya itu akhir 2024, antara Oktober sampai Desember lah jatuhnya. Oh, jauh juga ya? Iya, Oh, melihat dari ini Genshin keluar sama Honkai Star Rail keluar, menurut aku sih. ya benar-benar 2 tahun. Cuman itu sebenarnya nggak masuk akal sih soalnya Iya. 2024 tuh Honkai Impact 3 bakal dapat update besar-besaran. Oh. Jadi ada kemungkinan research mereka pindah ke sana semua. Cuman kalau gue lihat dari video temen yang sempat ke Hoyo Fest, Hmm. kelihatannya tuh sebenarnya Triple Z tuh udah siap buat rilis. Nah, Cuman nggak tahu karena gua nggak pernah kebagian beta test, jadi nggak tahu beta testnya udah segimana. iya. Kalau kita track back dari ini kan rilisnya si Honkai Iya, Honkai Impact 3 lah jatuhnya. Kita ambil yang 3 game, jatuhnya 4 game iya. besarnya Soalnya si MiHoYo kan. Mihoyo, Itu kalau dia jatuhnya keluar akhir, tahun ini bakal ya, ngebunuh salah satunya pasti. iya, jatuhnya kayak itu. Kalau enggak 2000 kalau enggak di 2024 akhir, 2025 awal, kalau prediksi aku ya. Kalau tahun Hmm. ini kan enggak mungkin juga kan, karena ini kan Iya, iya. tahun hampir mau mendekati akhir tahun. Benar. Itu sih prediksi aku ya. Ini sekali lagi prediksi, jangan dimasukin dalam Iya. hati. Cocokologi kita aja. Iya, cocok Kalau lagi. benar ya berarti kita cenayang, kalau salah ya udah gak apa-apa. Kita cenayang. Oke, terus ada tambahan lagi mungkin. Apa ya? Kita ngomongin Kalau soal, dari segi ya. gamenya sebenarnya ya oke lah itu pasti keluhan kita di tadi Star Rail pasti di Ya, patch kedepannya bakal dibenerin lah karena nggak MiHoYo doang, game-game lain pun sejauh ini kan pasti versi awal tuh selalu banyak yang keluhannya gitu, kedepannya pasti ada pasti. perubahan. Iya. Ya kita udah lihat dari Genshin pun ada sih perubahannya, cuman mungkin emang agak lama. Tapi Ya. paling kalau dari gue mungkin harapan kedepannya ini kali ya kalau buat MiHoYo, karena Hmm. kan kedepannya game mereka pasti tambah banyak tuh. Iya. Sekarang aja yang jalan ada 4 tuh. Ada 4. Honkai Impact 3, Tear of Themis. Ya. Tear of Themis masih jalan nggak sih? Masih, Update-nya? mas, Masih ya? masih. Oh masih Tear of Themis, Genshin Impact sama Star Rail. Hmm. Terus ditambah, anggaplah Triple Z atau Zenless Zone Zero tuh rilis tahun depan. Udah Hmm. 5 tuh. Udah Terus 5. kan ada kabarnya mereka lagi garap game lain juga kan. Iya, game lain. Hmm. Nah, harapan gue sih ini. Semoga ketika game mereka udah tambah banyak, taruhlah di 2026 misalkan, kalau gue masih main game mereka ya, game mereka tuh
ada 7 misalkan yang rilis, harapan gue sih mereka tetap adil ke semua game mereka yang masih jalan sih. Iya. Soalnya kesannya kemarin kayaknya sempat ada sedikit kerasa sih, khususnya di Genshin sama di Starrel. Ketika Starrel bener-bener awal rilis tuh Genshin sepi banget, dalam artian update-nya kan sedikit, update I- cerita sama fiturnya sedikit, terus Eventnya gak ada. ininya ya eventnya nggak ada. Walaupun itu sebenarnya masuk akal gitu ya, supaya uh, orang nyoba Starrel Di gitu. Cuman kan Sarel. kok kalau orang yang dia nggak cocok sama turn based, terus nggak terlalu tertarik sama Starrel tapi dia masih penasaran sama Genshin, kan agak kasihan juga gitu, Iya. dia jadi nunggu. Iya sih. Harapannya gimana ya? Mungkin ya nggak salah kalau misalkan mereka mau lebih mengutamakan game yang baru rilis itu. Cuman kayaknya game yang sebelumnya harus tetap dilihat juga gitu, supaya nggak sampai kosong kayak kemarin sih. Soalnya gue lupa di phase berapa ya. Pokoknya di awal Star rilis dah, itu Awal. Genshin Iya. tuh kosong banget. Kosong. Iya. Aku tempat ada dengar beritanya sih. Itu kosong. Event gak ada. Event masih story gak ada. Iya bener, kosong banget itu. Iya. Oke. Gitu sih paling. Udah lama nih kayaknya kita ngobrol. Udah Iya. 2 jam Sudah. ada nih. Belum, masih 1,5 jam. Satu Oke. setengah jam, oke. Iya. Kasihan juga Mungkin. lu ngedit center. Iya. Oke. Dari aku ya, untuk harapan aku ya, itu ya, setidaknya eh, jangan mal jangan malas sih, lebih tepatnya. Malas dalam artian kita lihat dari Genshin Impact kan. Dari Genshin Impact ke Honkai Star Rail, itu UI-nya terasa nggak itu sama aja UI-nya dari, Iya benar, ya sama-sama. kan. Nah, dari Hmm. kita buka menu sampai ke setting, sama menu menu apa nih namanya, menu karakter, itu Mhm. itu sama persis. Jadi kalau kita pernah main di Genshin Impact, pasti familiar dengan Honkai Star Rail, bener gak? Iya benar-benar. Nah, itu aja sih aku bilang Mas Satu, jangan mentang Mas Satu lebih mentang-mentang ke developer atau area developernya sama, jangan disamain juga Mas Satu antara game lama sama game baru sih. Itu lebih pendapat pribadi aku. Itu aja sih dari untuk hari podcast hari ini ya. Ah, pen, nu- kesim- Kesimpulan kayaknya nggak usah gitu ya. Itu kesimpulan termasuk. Kesimpulannya ini kali ya, apapun positif negatif yang kita sampaikan soal Honkai Star Rail ataupun MiHoYo, intinya kita tetap cinta MiHoYo. kita kita rela jadi budak mihoyo. Ya, karena gimana? Ya, kita kan ibaratnya ngasih feedback gitu. Ya, kita kasih feedback, terus kita sudah terlanjur cinta dengan mihoyo dari game-gamenya yang membuka mata. Oke, Betul-betul. sekian dulu untuk podcast hari ini. Sudah 1,5 jam juga kita ngobrol soal Honkai Star Rail ya. Sekian dan terima kasih.